kemudian menghemat dana juga dalam tadi merubah konstruksi tanah, isi dalam tanah tadi gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan untuk mengurai sampah organik. Nah, apa kaitannya dengan maggot gitu ya? Dengan maggot ada sejenis lalat gitu ya, dengan kompos tadi ya. Biasanya kalau di ilmiah di kampus-kampus begitu dia disebut sebagai BSF gitu ya. Dan ini berbeda lalatnya dengan lalat hijau, lalat yang ada di sampah juga itu berbeda. Jadi BSF ini, Black Soldier Fly ini atau BSF atau biasa sering disebut maggot itu berbeda dengan lalat yang ada di sampah ya. Dia tidak gemuk begitu ya, dia lebih kurus tapi lebih besar ya, lebih besar kurus. Karena saya perlu menjelaskan ini karena banyak juga dari warga yang sudah mencoba membuat maggot, tapi caranya adalah bukan memberikan telur maggot di dalamnya, tapi dibiarkan begitu saja. Nah, jadi yang tumbuh itu adalah ya tadi berasal dari belatung dari lalat-lalat tadi, yang justru menyebabkan bau begitu, justru menyebabkan bau. Nah, BSF ini atau maggot ini tersebar di tropis seperti di Bogor yang kelembapannya sangat tinggi, jadi baik sekali untuk pertumbuhan maggot begitu ya. Kemudian mampu memanfaatkan berbagai jenis bahan organik ya, termasuk kotoran juga bisa ya, kotoran juga bisa gitu. Kemudian laju pengomposannya lebih cepat. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang sudah pernah membuat kompos dengan metode yang seperti yang terbaik pun gitu ya, yang baik, maggot ini lebih cepat tetap ya dalam pembuatan kompos dari sampah organik dibandingkan kita menggunakan mikroorganisme starter gitu ya untuk penguraian sampah organik kita. Maggot ini lebih cepat gitu ya. Kemudian maggot ini menghilangkan mikroorganisme yang penyebab bau. Nah ini yang baiknya lagi. Kita sudah mencoba waktu itu dengan Alvin, ada ya? Di rumah beliau begitu ya, kita coba taruh itu. Jadi ada darah kemarin kita coba begitu, darah yang simpan sudah cukup lama begitu. Jadi pas dibuka dari plastik itu baunya itu ya bukan main lah, darah sapi Pak gitu Pak kita minta. Nah kemudian kita taruh di dalam wadah tadi ini seperti ini. Kemudian kurang dari setengah jam itu baunya hilang. Ya, jadi bukan menjadi lebih bau, malah baunya hilang. Karena memang dalam penelitian kita juga sudah ada tentang pertumbuhan mikroorganisme yang penyebab bau itu akan hilang. Jadi artinya sampah kita kalau di tempat sampah biasa diletakkan begitu saja dia berbau, kita taruh maggot dia baunya akan hilang dan cepat sekali hilang. Ya. Kemudian pemanfaatan larvanya untuk pakan. Nah ini banyak sekali manfaatnya dan itu sudah banyak digunakan. Bahkan industri peternakan perikanan itu juga sudah banyak menggunakan maggot ya. Di beberapa daerah kita juga sudah bantu gitu ya, berkaitan dengan untuk pakan domba, kemudian ikan, apalagi unggas, ayam, ya, burung itu sudah banyak yang menggunakan maggot gitu ya. Ada yang langsung, ada juga yang dia diolah terlebih dahulu ditambah dengan bahan lainnya. Nah jadi larva ini juga bermanfaat. Jadi selain komposnya juga ada larvanya gitu manfaatnya. Nah kita mencoba suatu model di sini terlihat di sebelah kanan ini yang sudah kita coba begitu ya. Jadi ada wadah dari seperti pel cat ya, bekas cat itu, wadah itu memang kita rangkai, kita berikan ada seperti selang. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya pakai pointer mungkin ya. Nah di sini juga ada selang di dalamnya juga sebenarnya. Jadi dilengkapi dengan selang tadi, dan di sini nanti ada seperti toples plastik di bawah ini, di toples plastik nanti ditutup sehingga tetap ada ventilasi tapi maggot tidak bisa keluar gitu ya, tapi ada ventilasi juga. Kemudian maggot ini, nah ini
keunggulan kita yang kita ingin usulkan. Jadi banyak sekali sebenarnya ada tempat atau rumah untuk pertumbuhan maggot yang ditawarkan gitu ya. Kalau lihat di internet atau dimanapun itu ada yang menawarkan, tapi dengan harga yang cukup mahal begitu. Nah kemudian kalau kita membuat ini ya bahannya juga bisa menggunakan bahan yang sudah bekas gitu, tidak perlu yang baru, sehingga biayanya murah gitu ya. Untuk pembelian bahannya saja misalkan wadah embernya, toplesnya, selang mesin cuci ya, yang bekas itu ya kalau kita hitung ya kurang dari 100.000 ya. Dari bahannya juga murah gitu ya. Kemudian sederhana, jadi tidak kompleks lah begitu, tidak ada mekanik tertentu atau bahkan listrik, tidak ada. Jadi sangat sederhana. Dan dalam pembuatannya saya rasa dengan mudah lah kita tinggal menyatukan yang lem aja, melubangi gitu ya. Jadi lebih mudah. Dan ini saya rasa cocok untuk rumah tangga karena jumlah sampah organik kita ya kalau satu rumah itu kan tidak terlalu besar. Jadi nanti bisa saja diterapkan di rumah tangga sehingga anak-anak dibiasakan ketika setelah makan gitu ya. Dan di situ misalkan ada ibu-ibu juga ada makanan yang ketika dibeli atau ikan misalkan ketika dibeli ternyata bau lumpur atau sudah busuk atau buah sayuran yang rusak gitu ya sebelum dimasak. Nah ini tinggal ditaruh di sini saja ya, taruh di sini saja. Jadi di rumah tangga lebih cocok. Nanti penerapan di rumah juga sisa makanan gitu ya yang memang bagian tidak dimakan, kulit tidak dimakan apa ya, kulitnya tidak dimakan, makan semangka juga bagian tidak dimakan, itu bisa dimasukkan ke dalam bilik ini. Jadi cocok sekali di rumah tangga. Nah ini yang paling penting lagi, sifatnya continue, terus menerus begitu. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi gitu ya. Dan kita dalam memanen maggot gitu ya, itu nggak perlu diambil satu-satu Pak, nggak ada Pak. Subhanallah Pak, maggot ini dia ketika ada makanan dan fasenya ketika makan itu dia makan aja pikirannya Pak. Dia nggak mau tahu tuh, dia akan makan. Ketika dia fasenya ingin berubah menjadi lalat ya, lalat. Nah sebelum jadi lalat itu yang hitam tadi, dia akan meninggalkan makanannya Pak. Dia akan mencari lubang sendirinya, dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu milih-milih, nggak perlu disaring lagi. Dia akan keluar dengan sendirinya. Sehingga kita desain di sini ada saluran selang tadi. Dia di dalam ini ada lagi Pak. Jadi dia bisa masuk situ, dia akan mencari lubang dan dia nanti akan keluar sendiri ke dalam toples ini. Keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu memanen diambil satu-satu disampaikan, nggak perlu. Langsung di toples itu. Jadi ini nanti bisa dipanen secara terus-menerus, begitu kan? Nanti ketika keluar misalkan ada sudah 2.000 atau 5.000 maggot, berarti kita nanti perlu lagi telur, kita masukkan 5.000 maggot. Terus saja begitu. Jadi sampah terus dimasukkan. Ketika yang keluar itu sudah banyak, kita masukkan lagi telurnya dengan jumlah yang sama. Sampah terus begitu terus sampai nanti komposnya itu akan menumpuk ke atas. Nah, tinggi ke atas. Setelah dia lebih sudah banyak, tinggal kita overall itu kita bersihkan semua, kita ambil komposnya, kita panen, kemudian kita isi lagi ulang dengan sampah organik dan kita bisa menambahkan bibit yang baru. Nah di sini kita juga ada Pak Kiki sudah ada unit budidaya maggot dan kita bisa dibantu Pak ya untuk bibitnya. Jadi nanti bisa saja Bapak di rumah, Bapak Ibu di rumah menghasilkan maggot, nanti maggotnya kita ada yang beli, nanti dari uangnya itu kita beli bibit lagi. Tapi nanti dari jual maggot dengan beli bibit pasti lebih mahal jual maggotnya begitu. Nah nanti ada misalkan asisten rumah tangga yang selama ini membantu bisa kita minta tugaskan untuk memasukkan itu. Nah insya Allah nanti dia akan lebih bermanfaat baik dari maggotnya juga dari komposnya gitu yang bisa dimanfaatkan. Oh Pak Kiki yang mana? Nanti Pak Kiki depan lagi ya. Mohon diri Pak Kiki. Pak Kiki di sektor 3 Pak Kiki ya sudah ada unitnya ya. Yasmin sektor 3. Bisa juga
Bisa dilihat, bisa dikunjungi Pak Kiki ya, bisa dikunjungi dan sudah berjalan lama Pak ya. Baik, nah rencana kita akan membuat ini sudah ada satu contoh begitu ya, nanti kita coba perlihatkan. Kemudian ada lagi 7 yang masih belum dirangkai Bapak Ibu. Nanti kita minta perwakilan RT untuk coba dirangkai mengikuti seperti rangkaian yang sudah ada dalam contoh. Nanti silakan dibawa pulang. Mudah-mudahan ini nanti akan berkembang terus. Mudah-mudahan nanti banyak rumah-rumah yang mencoba untuk membuat seperti ini, kemudian diterapkan di rumahnya masing-masing, sehingga nanti jumlah mangkoknya juga banyak begitu. Itu juga nanti akan lebih mudah dalam penjualan gitu. Nanti nggak perlu kita bawa kemana-mana, orang langsung datang gitu. Nanti ada yang mengumpulkan, misalkan ada taruna atau anak muda yang bisa mengumpulkan sebagai unit usaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin diskusi dulu boleh, atau kita bisa langsung dalam praktek membuat tempat untuk menumbuhkan maggot. Ya. Ibu sudah diadakan penjelasan ini? Belum. Ini baru pertama kali Pak. Ya. Baru pertama kali. Karena ini sangat menarik ya, kalau bisa melibatkan ibu dan anak-anak. Jika ekonomi sirkuler, tidak ada yang hilang. Dan anak-anak ketika menjalaninya fun ini, menyenangkan. Apalagi nanti hasilnya juga berdampak. Saya kira kita jadwalkan ibu dan anak-anak semacam aja. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah ada efek samping dari maggot ini? Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan ini penting sekali pertanyaannya, dan perlu saya sampaikan juga untuk ada pertanyaannya Pak. Terima kasih. Jadi maggot ini akan memakan makanan yang kita berikan kan, jadi bahan organik yang kita berikan. Nah memang saya tidak menganjurkan untuk nanti yang mengumpulkan maggot ini untuk memegang maggot tanpa sarung tangan. Tapi kalau di rumah nggak masalah. Artinya begini, kita khawatir di salah satu rumah mungkin ada yang sedang sakit begitu ya, misalkan ada hepatitis atau yang lain. Nah makanannya itu dia mengandung tadi mikroba patogen misalkan. Nah kemudian itu dimakan oleh maggot. Nah berarti maggotnya itu juga terpapar juga sebenarnya. Nah kalau kita pegang dalam keadaan hidup Pak ya, dalam keadaan hidup yaitu ada risikonya seperti itu. Tapi kalau sudah mati nggak masalah Pak. Sudah mati kita keringkan, itu kita pegang seperti apapun nggak masalah, tidak masalah. Jadi resikonya karena makanan yang diberikan mungkin mengandung mikroba patogen. Tapi kalau di rumah masing-masing saya rasakan tahu sendiri kondisinya. Jadi artinya tidak masalah, gitu ya. Maggotnya mau dipegang, mau tidak bergigi dia, jadi nggak akan berdarah Pak. Jangan khawatir. Memang untuk ibu-ibu nih mungkin yang agak khawatir atau geli ya melihat seperti maggot ini, tapi dari sisi bahaya tidak ada Pak, tidak ada bahayanya. Kemudian dari sisi digunakan untuk pakan juga justru lebih bagus. Di Badan Pangan Dunia menganjurkan kita semuanya ya, FAO untuk menggunakan maggot ini sebagai pemberdayaan masyarakat, karena tadi laju pengomposannya lebih cepat daripada penggunaan kompos yang konvensional. Kemudian manfaatnya sebagai pakan pun juga tidak ada efeknya Pak. Jadi kalau kita berikan ke ikan, bahkan kita pernah coba ke ikan itu warna ikan koi ya, itu bagus warnanya, lebih terang dia, lebih terang karena ada protein esensial ya di dalamnya. Diberikan kepada ya kita sedang coba-coba Pak, kepada kambing yang etawa ya, susu juga bagus dia untuk hasil susunya. Jadi sebenarnya kandungan protein yang penting buat hewan ini cukup baik dari maggot begitu, sehingga dan tidak ada sama sekali efeknya untuk hewan gitu. Jadi tidak ada masalah Pak. Yoga, ya. Sebenarnya proses untuk satu siklusnya itu sendiri butuh berapa lama?
Iya, kalau satu siklusnya dia dari telur Pak, itu sekitar 2 sampai 3 minggu Pak. Dari telur itu ya, kita kan beli telur nanti, nah kita masukkan 2 3 minggu. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah itu, nanti dia akan terus menerus Pak. Jadi dia akan keluar sendiri, kita tambahkan lagi, jadi dia berkelanjutan. Jadi bukan kita masukkan, kemudian kita tunggu 3 minggu selesai, kemudian kita masukkan lagi, itu bukan Pak. Jadi setiap hari terus menerus. Setiap hari tambah sampah. Tambah sampah terus. Nah kemudian nanti kalau yang keluar sudah banyak, misalkan sekitar 1000 2000, kita masukkan lagi dia 1000 2000. Jadi terus begitu. Itu ya perkiraan apa jumlahnya Pak, tidak perlu dihitung ya. Perkiraan kita tambahkan saja. Yang dipanen itu kan yang hitamnya ya, Yang hitam tadi Pak, ya. bukan yang larvanya ya. Yang ini Pak, yang hitam Pak, bukan yang putih itu Pak. Itu masih kecil, baby istilah kita kalau yang kecil itu. Jadi yang hitam seperti ini, yang di tengah. Yang di kanan, Pak, lalatnya itu Pak. Lalatnya kecuali kalau kita ingin buat bibit telur ya. Lalatnya kita ambil. Bisa. Ya, sekarang Pak, Mas Alfi. Udah siap, udah siap. Oh, alatnya sudah siap katanya Alfi. Makasih Mas Alfi. Makasih. Baik, kalau sudah siap mungkin Bapak kita bisa ke tempat sebelah untuk melihat contohnya. Nanti Bapak Ibu nggak ada ya, sudah pulang ya. Nanti mungkin bisa lihat, kemudian nanti kita mohon untuk merangkai sendiri Pak, supaya kita paham lah nanti cara membuatnya. Oh Pak, selamat ya Pak, silakan Pak. Kalau ini sampah Gaun Pak ya. Sebenarnya gini Pak, jangan yang kering Pak. Jadi dia nggak boleh terlalu kering. Jadi kalau dia kering, harus kita basahi dulu dia. Biasanya kita hancurkan dulu daun, terus dengan ada tambahan air, dia seperti pasta jadinya. Tapi dia tidak boleh juga air tergenang. Ya, seperti kalau darah, misalkan dia ada darah tadi sapi ya, itu dia kita masukkan langsung darah. Itu jangan Pak, lebih bagus tambah daun tadi, karena kalau darah masukkan langsung, dia hanya mengambil di bagian pinggir saja, dia nggak mungkin bisa masuk ke dalam basah begitu. Jadi dia akan makan di pinggir aja. Nanti yang bagian tengahnya itu jadi bau dia, jadi bau. Jadi kalau ada daun yang kering, ya dicampur dengan bahan yang basah itu aja Pak. Dan dia nggak boleh basah juga, tidak boleh. Jadi hanya seperti lembab saja seperti pasta, gitu Pak. Pak Yoga, kalau seperti ini Pak Yoga, atau kertas apa koran gitu? Oh jangan. Enggak ya? Jangan. Kertas koran belum. Ini koran dijual lagi aja Pak. Kadang-kadang kan ada sampah bungkus makanan. Daun kemasan itu daun boleh Pak. Berarti ini bisa ya? Iya, dihancurkan saja tapi jangan kering. Iya, dikecilkan ukurannya. Iya, dicacah sedikit lah. Iya, cacah. Kalau di rumah ada alat giling daging yang saya pakai itu bagus lagi Pak. Sangat bagus itu. Tapi ya lebih repot ya. Pak, terus kan? Iya. Itu maggot yang masuk ke toples tadi olahnya gimana Pak? Selanjutnya gitu maksudnya. Selanjutnya kalau kita nanti mungkin ada yang mengumpulkan aja. Tapi kalau Bapak mau pakai langsung juga boleh Pak. Kalau Bapak misalkan ada Enggak, biar awet. Ayam itu burung langsung dikasih juga boleh. Kalau biar awet gitu maksudnya Dikeringkan Pak. dijemur. Iya. Dikeringkan. Open. Di rumah ada open microwave mati. Ya? Iya, mati. Lupa kan sebenarnya. Saya sudah lihat di satu lamba ada satu komplek namanya Musulis ya. Itu antara maggot dan budaya ikan itu satu kawasan dan itu luar biasa karena menggairahkan dan hasilnya terasa ya. Ikan-ikan bisa dikonsumsi bahkan bisa dijual. Jadi sirkulannya ini Pak nyambung dan itu mau melibatkan RW. Kalau hanya melibatkan orang per orang tanpa dukungan RW, karena itu menyangkut perilaku nanti. Dan nanti juga jadwal-jadwal tertentu. Jadi menurut saya Pak RW, ini kita punya beberapa taman-taman yang sekarang lagi sudah lebih rapi. Saya kira itu menarik untuk kita menjadi salah satu solusi ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi awalnya kami dari bagian lingkungan kebersihan ya, Prof. Ade ya. Jadi memang pikiran besar kita nanti skalanya yang besar.
Artinya kita berusaha menanggulangi sampah organik di RT 9. Tapi kita juga perlu tahu dulu apa sih yang terjadi, berapa sih jumlah sampah yang ada di masing-masing rumah tangga dan suplainya. Jadi jangan sampai nanti kita membuat dengan kapasitas yang besar, tapi nanti sampai sedikit, atau sebaliknya begitu. Dari kelayakan kan karena kita perlu ada orang yang mengurus ini tadi kan, ada yang mencaca, ada yang merawat kelembapan. Nah kalau di rumah itu nanti kita ajarkan pola-pola ya hidup yang memanfaatkan sampah yang nasi gitu ya. Nah kita coba dulu. Sayur, Mudah-mudahan basi-basi, langsung pola hidup seperti ini nanti akan lebih Nggak perlu baik. dikasih air ya? Dan jangan Nggak usah. khawatir Pak, tidak ada bahaya apapun. Jadi mangkok ini tidak beracun. Ya, dan sedangkan kadang-kadang kita Kalau makan ada kayak gini-gini memang kan. tadi yang saya sampaikan berbahaya, kalau di anggota rumah tangga itu memang ada yang sedang sakit, begitu. Jadi kalau tidak ada, ini tidak ada bahaya sama sekali. Dan dia aman dikonsumsi oleh hewan. Kondisi kayaknya harus tertutup. Baik, kalau cukup mungkin kita bisa ke sebelah. Sudah ada Mas Aldi ya untuk